Sejak kami buat video first impression-nya, kami jadi penasaran soal mobil ini. Desainnya sleek, dimensinya compact, tapi jeroannya sama persis dengan kakaknya yaitu Forester. Kami penasaran banget sama Subaru XV ini dan kami akan cari tahu lebih banyak soal ini. Kira-kira apakah layak buat bertarung dengan Corolla Cross, HR-V, ataupun CX-30? Mungkin kalian udah pada tahu spesifikasi sampai harga mobil ini dari video first impression yang kami buat sebelumnya. Tapi, siapa tahu ada yang lupa atau belum lihat konten kami, Subaru XV ini hadir dalam dua pilihan tipe. Tapi sama-sama di varian S atau varian tertinggi. Bedanya hanya di fitur eyesight-nya aja. Untuk harganya, XV-S dijual Rp449.500.000. Sedangkan XV-S eyesight dijual Rp499.500.000. Selisihnya 50 jutaan aja. Nah, mobil tes kami kali ini adalah Subaru XV yang tipe termurah, Subaru XV yang S tanpa eyesight. Tapi secara umum, gak ada yang berbeda dari mobil ini antara S eyesight atau S biasa. Desainnya sama persis, fitur-fiturnya sama, mesinnya sama, tapi bedanya hanya nggak ada eyesight-nya pastinya teman-teman. Dan kalau kita ngomong sama Subaru, ternyata di tipe yang termurah ini adalah jagoannya atau yang terlaris. Bahkan rasionya di 1:3 teman-teman, penjualan ini dibandingkan yang S eyesight-nya. Tapi anyway, di Autotest kali ini seperti biasa kita akan cari tahu soal mobil ini, kita akan ulas lebih banyak soal desainnya, soal performanya, impresi berkendaranya, sampai kelebihan dan kekurangannya. Secara postur, Subaru XV ini memang khas banget crossover. Dimensinya cukup kompak, didesain dengan bodi yang monokok tapi nggak terlalu besar, wheelbase-nya nggak terlalu panjang teman-teman, tapi ground clearance-nya dibuat cukup tinggi. Subaru XV ini hadir dengan desain yang cukup ikonik. Dari depan terlihat mukanya yang menyipit dengan grill kecil, serta lampu utama LED yang canggih. Dari samping, terlihat penggunaan pelek ring 18 dengan desain yang cukup unik ini, juga membuat tampangnya kian gagah. Tak lupa, hadirnya roof rail dan wheel arch molding membuat tampilannya seakan siap belusukan. Geser ke belakang, ini nih bagian favorit kami. Tampangnya sangar banget dan ciri khas Subarunya terasa. Lampu belakangnya pakai model C-shape dan sudah LED. Meski dikawal lampu mundur dan lampu sein yang masih bohlam biasa. Kalau masuk ke dalam kabinnya, kita nyalain dulu kali ya. Nah ini, aura dari Subaru XV ini kerasa kental banget Subarunya. Ini tuh kayak template teman-teman. Auranya sama kayak Forester. Head unitnya mirip, panel clusternya mirip. Juga di sini ada informasi display gitu yang mirip banget. Dan ini area sini pun terasa mirip, shifternya mirip-mirip, rem parkirnya yang elektrik mirip. Tapi yang beda adalah knopnya. Kalau di Forester itu dia ada knob X mode gitu ya. Kalau ini dia pakai tombol biasa aja. Tapi selebihnya ini terasa auranya masih khas Subaru. Nah, untuk kelegaan kabin belakangnya gimana? Kita jelasin di sesi first impression. Khas banget SUV atau crossover yang kompak gini, jadinya kelegaannya ya agak minimalis. Nah teman-teman, seperti yang tadi kami sebutkan di awal, kalau Subaru XV ini pakai mesin yang sama, transmisi yang sama, jadi drivetrainnya sama teman-teman dengan Subaru Forester. Jadi ketebak mungkin karakternya akan identik. Tapi menarik untuk cari tahu kalau mesin itu dipasangkan di mobil yang bodinya lebih kecil kayak XV ini. Kalau kalian mungkin belum tahu atau lupa, Subaru Forester dan XV ini pakai mesin natural aspirated berkapasitas 2000 cc. Mesinnya berkonfigurasi 4 silinder boxer atau horizontally opposed,
Untuk pasar Indonesia, hanya ada satu pilihan mesin yakni mesin 2000cc dengan transmisi CVT Lineartronic. Kalau di Jepang sih, ada yang 1.6 dan ada juga yang e-boxer atau hybrid. Yap, ketebak banget kalau karakter mesinnya sama teman-teman. Subaru Forester ataupun XV sama. Mesinnya ini punya karakter yang cukup buas tapi ditarikan menengah ke atas. Sementara ditarikan bawahnya cenderung smooth dan juga cenderung lemot sebenarnya. Jadi mobil ini kalau kita tarik sampai 4000 rpm ke atas itu baru terasa nampol banget tenaganya dan tenaga sesungguhnya langsung keluar. Dan jadi semakin menarik ketika tenaga yang buas itu dipasangkan di bodi mobil yang kecil ini. Jadinya mobil ini gak hanya ngacir gitu ya, tapi juga lincah teman-teman. Apalagi karena dimensi yang kompak, wheelbase-nya juga cenderung kompak gitu ya. Jadi ya rasanya mesin ini menarik sekali dipasangkan di bodi XV ini teman-teman. Nah tapi ditarikan bawahnya sama kayak Forester kemarin teman-teman. Mobil ini rasanya lemot kayak yang tadi kami bilang. Bahkan kalau kita pakai stop and go, kita pakai kemacetan, kadang-kadang untuk memulai mobil jalan itu harus mesin meraung sampai hampir 2000 rpm teman-teman. Kerap kali kita bermain di 1800, 2000 rpm. Dan itu agak cukup menyebalkan mengingat mobil ini harusnya bisa lebih bertenaga di tarikan bawahnya. Atau bisa jadi juga karena mesin ini dikawinkan dengan transmisi yang CVT atau Subaru menyebutnya dengan Lineartronic. CVT itu secara natural memang diplot untuk mobil yang efisien bahan bakarnya, untuk smooth penyaluran tenaganya, tapi itu juga ngebuat karakter tenaga di tarikan bawahnya jadi kurang responsif. Ya mungkin itu plot yang disesuaikan sama Subaru untuk XV dan juga Forester ini. Kendati karakter mesinnya yang kurang difokuskan ke tarikan bawah, mesin XV ini tetap efisien kinerjanya. Kami tes untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam, Subaru XV mampu meraih angka 12,3 km per liter. Sedangkan untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam, XV ini mampu mencatatkan angka 18,8 km per liter untuk konsumsi bahan bakar rata-ratanya. Angka segini tergolong irit untuk sebuah mobil bermesin naturally aspirated 2000cc bensin. Oh ya teman-teman, nanti kita akan ngetes mobil ini untuk dipakai di off-road supaya kita cari tahu gimana pengendaliannya. Tapi sekarang karena mumpung kita di jalan raya, kita ceritain juga handling dan suspensinya versi mobil ini dipakai di jalan raya. Pertama dari handlingnya dulu teman-teman. Mobil ini hadir dengan dimensi yang kompak seperti yang tadi kami bilang. Dan itu ngebuat mobil jadinya lincah dan khas sebagai mobil harian di perkotaan. Wheelbase-nya nggak terlalu panjang, dimensinya kompak, dan dipakai slap slip rasanya menyenangkan mobil ini tuh. Apalagi mobil ini dihadirkan dengan mesin boxer yang notabene center of gravity-nya rendah banget karena mesinnya tidur gitu teman-teman, dan itu ngebuat mobil jadi sangat stabil dan juga buat pengendaliannya kian tajam. Jadi secara handling mobil ini jempolan banget. Tapi secara steering teman-teman, mobil ini tuh rasanya memang diplot untuk mobil perkotaan yang diplot nyaman, mudah dikendalikan. Tapi akhirnya karakter setirnya ini cenderung hambar. Menurut kami, karakter setirnya ini udah cukup direct. Jadi ya cukup baik lah pengendaliannya. Tapi feedbacknya itu kurang berasa teman-teman. Jadi ya mungkin Subaru memang memplot mobil ini sebagai mobil perkotaan. Lalu gimana dengan suspensinya? Kami ngetes dipakai di jalan perkotaan, mobil ini tuh nyaman-nyaman aja. Tapi cukup unik karakternya teman-teman. Karena ketika dipakai di jalanan yang jalannya kurang mulus, aspalnya kurang rata, atau bahkan jelek gitu ya, mobil ini cukup stiff, cukup kaku, atau cukup keras gitu karakter suspensinya. Tapi kalau kita melahap jalanan yang celong atau polisidur yang lumayan besar, mobil ini ternyata bantingannya cukup empuk. Jadi bisa dibilang bantingan suspensi ini cukup unik, tapi sepengetahuan kami untuk dipakai harian, dipakai di jalan perkotaan, ya ini terasa nyaman-nyaman aja.
Walaupun sensasi kakunya itu agak cukup terasa. Well, kalau kita bicarain handling dan suspensinya, memang mobil ini rasanya komplit teman-teman. Dipakai di perkotaan, mobil ini pas, nyaman terasanya, tapi dipakai di jalanan yang rusak, di jalanan lintas daerah yang cenderung gak ketebak, mobil ini pun mumpuni. Apalagi karena ground clearance yang tinggi, tapi tetap nyaman dipakai harian karena wheelbase-nya yang cukup kompak. Nah, setelah tadi kita menguji mobil ini di jalan raya, sekarang saatnya kita menguji ketangguhannya. Mobil ini punya fitur menarik banget. Selain symmetrical all-wheel drive-nya, mobil ini juga punya X mode, dan kita akan mengujinya di medan off-road, tapi off-road ringan. Rasanya menyenangkan sekali bawa mobil all-wheel drive main tanah kayak gini. Karena medan seberat apapun jadi nggak berarti dan mobil anti nyangkut. Apalagi di Subaru XV ini ada fitur X Mode yang komplit banget. Kita bisa pilih mode Snow Dirt kalau medannya nggak terlalu berat dan cenderung kering. Atau pilih Deep Snow Mud kalau melewati medan yang basah hingga lumpur. X Mode di Subaru XV ini secara pintar dan terkomputerisasi juga dapat mengatur besaran torsi pada salah satu atau beberapa ban. Tentu, hal itu dapat berguna untuk menambah grip dan mobil jadinya dapat melewati medan yang sulit sekalipun. Ketika X Mode dinyalakan, fitur Hill Descent Control-nya pun bekerja. Adanya fitur ini membuat mobil tidak akan glosor dan tetap terkontrol saat melewati jalan menurun yang curam. Ah, sayang. Namun satu menurut kami yang bikin kagok dari XV ini adalah ground clearance-nya yang tidak terlalu tinggi dan moncongnya yang cukup panjang. Hal ini membuat kita ragu dan perlu hati-hati ketika bawa mobil ini off-road di medan yang sulit terprediksi. Nah, setelah kita mencobanya untuk off-road, memang Subaru XV ini rasanya capable banget. Mobil ini kompeten banget untuk medan-medan off-road kayak gini teman-teman, karena symmetrical all-wheel drive-nya dan juga fitur X Mode-nya yang berguna banget. Tapi sayang, yang bikin kagok adalah, kayak yang tadi kami bilang ya, yang bikin kagok adalah mobil ini tuh nggak terlalu tinggi, nggak terlalu jangkung, dan juga punya approach angle dan departure angle yang nggak terlalu fleksibel. Jadi untuk sebuah mobil yang dipakai off-road keras gitu ya, mobil ini memang bukan medannya. Tapi, dengan segala kemampuan tadi, memang mobil ini rasanya komplit banget teman-teman. Crossover sejati dan pas untuk mobil dipakai harian kemanapun kita mau. Well teman-teman, dari penjelasan kami kali ini kita bisa tahu jadinya kelebihan serta kekurangan mobil ini. Dan kita akan coba cari tahu dari kelebihannya dulu. Pertama, mobil ini tuh hadir dengan build quality yang jempolan banget. Sebagai mobil yang CBU dari Jepang atau diimpor utuh dari Jepang sana, mobil ini tuh rasa kabinnya dan juga build quality berkualitas banget. Kedua, mobil ini tuh untuk off-road, tadi kita off-road ya, dan informatif sekali. Lihat nih, ada banyak informasinya. Ketiga, Subaru XV ini karena pakai platform yang sama dan juga mesin yang sama Subaru Forester, jadi berbagi banyak common parts teman-teman. Dan ngebuat kita secara after sale jadi lebih praktis. Keempat dan terakhir teman-teman, mobil ini adalah mobil yang pakai symmetrical all-wheel drive dan juga fitur X Mode. Di kelasnya, mana coba yang punya fitur selengkap ini? Selain kelebihan, mobil ini punya juga kekurangannya. Yang pertama, ada di kabin belakang sini teman-teman. Mobil ini, kabin belakangnya sebenarnya cukup nyaman, walaupun agak sempit, tapi sayang minim banget fiturnya. Lihat nih, nggak ada ventilasi AC, nggak ada USB port. Ya, jadi kalau perjalanan jarak jauh, kayaknya agak bete nih penumpang belakangnya. Kekurangan kedua adalah mobil ini tersedia dalam banyak pilihan warna. Di luar tapi, kalau interiornya hanya satu pilihan. Dan warnanya hitam dan abu-abu kayak gini. Rasanya kalau ada pilihan yang hitam semua sih, gue lebih pilih yang itu. Kelemahan yang terakhir adalah Subaru ini tergolong baru comeback di Indonesia, jadi belum banyak jaringan after sales-nya ataupun jaringan dealernya. Sayang banget. Padahal mobil kayak gini, rasanya pas buat dinikmati sama orang-orang di luar yang jauh dari kota besar.
Well teman-teman, dari pembahasan kita kali ini memang Subaru itu terkenal dengan pabrikan yang selalu membuat mobil berorientasi kepada manusia atau human oriented car making. Contohnya ini nih, Subaru XV ini rasanya menarik banget, nggak banyak gimmicknya tapi fungsional. Terus juga mobil ini asik daripada perkotaan, lincah, dimensinya kompak, tapi juga sanggup melewati jalan-jalan off-road yang kayak gini. Mobil ini paket lengkap teman-teman. Jadi untuk bersaing lawan rival-rivalnya kan tadi kami sebutkan Corolla Cross, CX-30 ataupun HR-V, mobil ini rasanya menarik banget. Apalagi harga jualnya yang sangat-sangat kompetitif. Lantas, menurut kalian kayak gimana? Kira-kira pendapat kalian apa soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto. Dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik. Dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu sekian teman-teman, gue pamit. Stay safe dan bye-bye.